Selamat pagi pemirsa, Agus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natalia. Dan saya Prema Ratenaya, inilah Agus Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, tempat pembuangan akhir Cikolotok di Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Hingga Kamis malam, petugas pemadam bersama tim gabungan terus berupaya memadamkan api. Kobaran api pada tumpukan sampah menimbulkan asap tebal di tempat pembuangan akhir sampah Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis malam. Kebakaran pun terlihat dari kejauhan sekitar 3 km. Bersama tim gabungan, petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api dan melokalisir sebaran api agar tidak menjalar. Petugas pemadam kebakaran mengaku belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran karena masih proses pemadaman. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Ditambah tiupan angin kencang dan gas metan serta medan yang sulit dijangkau. Kita kesini langsung memadamkan api itu sendiri. Kesulitan yang dihadapi untuk memadamkan api ini? Kalau kesulitannya sih lumayan, mungkin titik air juga ya, untuk asap juga ya lumayan menyengat asapnya, kesulitan ini. Dan memang kalau sampah itu penglihatan juga terbatas. Luas lahan yang terbakar sekitar 902 meter persegi, sementara lahan yang tidak terdampak relatif masih luas, sehingga tidak mengganggu aktivitas pembuangan sampah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Masih soal kebakaran, pemirsa, kali ini melanda pabrik kertas di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api yang berasal dari mesin forklift menyambar tumpukan kertas di gudang dan merambat ke 4 gudang tisu lainnya. Tiga gudang pabrik kertas dan tisu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Api terus membesar dan merambat ke gudang-gudang lainnya. Kencangnya angin di lokasi pabrik membuat api merambat ke gudang penyimpanan kertas dan tisu lainnya. Sejumlah warga dan karyawan di sekitar pabrik terlihat panik dan menyelamatkan barang-barang berharga. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Kota Mojokerto beserta pemadam pabrik sekitar didatangkan ke lokasi. Diduga kebakaran bermula dari mesin forklift yang mengangkut kertas hingga merambat ke gudang lainnya. Dari gudang jumbo forkliftnya kebakar mengenai tisu, terus kenapa nggak bisa padam. Itu yang terbakar gudang apa? Gudang semua Pak, converting ini. Ini berapa sih Mas? Tisu. Produksi apa? Tisu. Akibat kebakaran ini, aktivitas pabrik terhenti total. Ratusan karyawan yang bekerja di 2 pabrik dalam satu lokasi dievakuasi keluar untuk menjauh dari lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ayus melaporkan. Tempat pembuangan akhir sampah seluas 6 hektar di Alamkari, Lampung Utara terbakar. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok. Kebakaran sudah berlangsung 2 hari dan api tak kunjung padam. Pemkab setempat bersama Satgas Karhutla masih berjibaku memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api karena tumpukan sampah. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini mulai menyebar ke permukiman warga. Beberapa warga terkena infeksi saluran pernapasan. Pemkab berupaya memberikan bantuan tenaga kesehatan bagi warga terdampak. Kebakaran hebat juga terjadi di tempat pembuangan air Suwung dan Pasar Bali. Api membakar tumpukan sampah. Hembusan angin juga mempercepat api merembet ke tumpukan sampah. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dari Badung, Gianyar, dan Denpasar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala pasokan air yang cukup jauh serta akses menuju titik api yang sulit. Kondisi juga diperparah dengan hembusan angin dan panas terik. Kondisi di TPA Suwung diperparah dengan kencangnya tiupan angin. Oleh karena itu kita berharap api tidak semakin membesar. 12 unit semoga efektif bekerja dalam waktu tidak terlalu lama sehingga pemadaman api segera bisa dilakukan. Diperkirakan sekitar 20 hektar dari 32 hektar TPA Suwung terbakar.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk yang mengangkut genteng terbalik di kali kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Kamis malam. Pemirsa, truk ini terperosok dan terbalik di Kali Cabang Barat Pitara, Pancoran Mas, Depok, usai jembatan yang dilewatinya ambruk. Truk dalam posisi terbalik dengan kepala truk di bawah, sedangkan jembatan beton roboh tertimpa badan truk. Truk ini awalnya masuk ke Kampung Buntu tanpa muatan. Truk masuk untuk mengangkut genting bekas milik salah satu warga yang sedang merenovasi rumah. Namun naas saat truk hendak keluar menuju jalan raya, jembatan yang dilewati diduga tak kuat menahan beban truk sehingga roboh begitu saja. Pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jadi truk pengangkut ini ngangkut genteng dari sebelah sana. Pas sudah mau keluar, kepalanya itu udah di ujung jembatan sini. Tapi jembatannya memang nggak kuat, jadi posisi jatuhnya itu karena beban kebalik gini salto gitu truknya. Posisinya seperti itu jatuhnya. Kejadiannya habis maghrib lah jam 6-an. Jadi jembatannya ambruk dulu gitu ya, Bang? Jembatannya ambruk dulu, baru truknya ngikutin. Ada korban? Diduga kelebihan buatan, kapal motor cepat berisi puluhan pelajar SMA 1 Pagai Utara Selatan karam di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Peristiwa itu pun viral di media sosial. Puluhan pelajar ini histeris usai perahu yang mereka tumpangi karam dan terbalik di perairan Selat Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Mereka terombang-ambing di lautan selama 1 jam. Bahkan ada beberapa pelajar yang berupaya berenang ke pinggiran sungai sebelum perahu bantuan datang untuk mengevakuasi mereka. Diduga perahu mengalami kelebihan muatan sehingga kehilangan keseimbangan dan terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang berhasil ditolong perahu nelayan. Kapal milik Pemkab Mentawai yang biasanya digunakan untuk pelajar dan masyarakat antar pulau dikelola Dinas Perhubungan Mentawai, namun sudah rusak 4 tahun. Kita harapkan fasilitas yang sudah diadakan oleh Pemda diberdayakan lagi, dimaksimalkan lagi, dan diperbaiki sehingga bisa dipakai lagi oleh siswa, siswi, termasuk juga masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah kabupaten kembali mengoperasikan kapal penyeberangan demi keselamatan ribuan pelajar. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 10 siswa SD diduga mendapatkan pelecehan seksual oleh oknum guru olahraga. Puluhan orang tua murid sekolah dasar mendatangi Mapolsek Tanjung Pura, Sumatera Utara. Guru olahraga yang masih 2 bulan mengajar dihukum atas perbuatannya melecehkan 10 siswa. Aksi oknum guru olahraga ini diketahui orang tua siswa saat salah seorang anak tidak mau masuk ke sekolah karena takut kepada gurunya yang selalu memegang kemaluannya. Ternyata korbannya bukan hanya 1 murid. Situasi yang semakin panas membuat personil Polsek Tanjung Pura mengamankan oknum guru dari amukan warga ke Mapolsek Tanjung Pura. Nah, ini Pak, tadi malam anak saya cerita Pak bahwa dia nggak mau sekolah. Saya bilang, kenapa nggak mau sekolah? Guru Pak Agam lama gatal kayak mana? Dipegangnya itu adik katanya Pak. Polisi selanjutnya membawa sejumlah orang tua murid dan juga oknum guru ke Polres Langkat demi proses hukum lebih lanjut. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan tes kejiwaan tersangka Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI, apakah mengalami ataupun mengidap psikopat atau tidak. Ya, sementara polisi melibatkan ahli pidana dan dokter forensik untuk menganalisa adegan dalam rekonstruksi dan juga gelar perkara di lokasi kejadian yang diduga ada unsur kesengajaan tersangka melindas korban. Rekonstruksi dan gelar perkara yang melibatkan ahli pidana dan dokter forensik dalam menganalisa adegan tersangka Ronald Tanur dalam dugaan melakukan pembunuhan terhadap pacarnya, Andini Sera Afrianti, telah dilakukan.
Hasil rekonstruksi dan gelar perkara ditemukan ada perbuatan tersangka yang diduga ada unsur kesengajaan untuk menghabisi pacarnya, yaitu pada saat sang pacar lemas di samping mobil tersangka, justru tersangka tancap gas hingga tubuh korban terlindas. Sementara itu, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga melakukan tes psikologis kejiwaan serta tes urin tersangka Ronald Tanur. Tes kejiwaan tersebut untuk mengetahui apa yang melatar belakangi tersangka sampai tega berbuat sadis terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Seluruhnya ada 60 adegan kemarin di 5 titik, ya 5 titik rekonstruksi di KTV, lift, kemudian di basement, kemudian di apartemen Orchid Tanglin, dan di Nasos. Selain itu, tes kejiwaan untuk mengetahui apakah tersangka tergolong orang psikopat atau tidak. Namun hingga kini polisi masih menunggu hasil tes psikologi tersebut. Sebelumnya, pasca rekonstruksi dan gelar perkara, tersangka Ronald Tanur dikenakan pasal primer 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Chief Operating Officer Miss Universe membantah melakukan pelecehan terhadap finalis Miss Universe Indonesia. Kuasa hukum menyebut proses body checking dan pemotretan finalis tanpa busana merupakan inisiasi CEO Miss Universe. Chief Operating Officer Miss Universe, Andrea Sarah Dewia, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan ini, Sarah menjelaskan terkait body checking yang saat ini jadi masalah. Sebelumnya, Sarah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus para finalis body checking dan difoto tanpa busana. Kuasa hukum Sarah membantah bahwa kliennya melakukan pelecehan terhadap finalis Miss Universe Indonesia. Proses body checking dan pemotretan finalis tanpa busana merupakan inisiasi CEO Miss Universe. Sarah itu diminta oleh CEO untuk menjadi sosok wanita yang tegas untuk mendisiplinkan dan menertibkan waktu serta untuk mematuhi perintah langsung dan lisan dari CEO. Yang kedua, bahwa Sarah melakukan body check itu atas perintah lisan dan langsung oleh CEO. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 ternoda setelah adanya laporan dari peserta yang mengaku dilecehkan secara seksual. Pelecehan diduga terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023, beberapa hari sebelum Grand Final Miss Universe 2023 dilaksanakan. Finalis diminta untuk body checking tanpa busana. Kegiatan ini dilakukan bukan di tempat privat dan disaksikan lawan jenis. Body checking juga tidak masuk dalam susunan acara. Terkait hal tersebut, satu persatu finalis Miss Universe Indonesia 2023 pun melaporkan tindak kekerasan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Parkir di dalam gang sempit, sebuah sepeda motor milik warga raib dicuri di Kemayoran, Jakarta. Sementara itu pemirsa, di Kebonjeruk, Jakarta Barat, tak ada motor, 3 orang komplotan pencuri motor justru mengambil portal besi. Gerak-gerik mencurigakan pria berbaju kuning ini terekam CCTV saat tiba di sebuah gang sempit di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta Pusat. Benar saja, tanpa membuang waktu, sebuah sepeda motor yang terparkir di dalam gang pun digasak pelaku. Bukannya kabur, pelaku justru mencoba mencuri motor lainnya yang terparkir di halaman depan rumah. Beruntung, kunci pengaman ganda yang dipasang pemiliknya membuat pelaku kesulitan. Pelaku pun akhirnya pergi dengan hanya membawa sepeda motor pertamanya dengan cara didorong. Sementara itu, inilah video detik-detik pencurian portal besi oleh 3 pria yang berboncengan motor yang terekam kamera CCTV.
3 pelaku yang diduga komplotan spesialis pencuri motor ini sebelumnya sempat terlihat berhenti di ujung Gang Damai, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak berselang lama, seorang pelaku turun dan langsung melakukan aksinya dengan cara memotong rantai pengikat portal menggunakan cairan kimia. Akibat pencurian ini, warga terpaksa harus urunan kembali untuk membuat portal besi yang ditaksir harganya mencapai 5 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ke Sumatera Utara, pemirsa, eksekusi rumah di kota Pematang Siantar ini berlangsung ricuh. Pemilik rumah menolak pembongkaran karena lahan yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan objek yang disengketakan. Kericuan mewarnai eksekusi sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis siang. Adu mulut dan saling dorong terjadi antara pihak keluarga tergugat dengan jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Ironisnya, seorang lansia terjebak di tengah kericuhan. Bahkan seorang wanita sempat jatuh pingsan. Puluhan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan eksekusi. Pihak tergugat menolak eksekusi karena mengaku memiliki sertifikat sah dan telah 26 tahun tinggal di rumah tersebut. Eksekusi dilakukan setelah pihak penggugat Indrawani memenangkan sengketa setelah banding di tingkat Pengadilan Tinggi Medan. Padahal sebelumnya, pihak tergugat Salahot Harahap memenangkan sengketa di tingkat Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Kami dari belakang dia minta bongkar dari halaman depan rumah dia. Tanah kami. Tidak, kami kasih dari halaman kami. Apa hak kami kalau punya kami sertifikat, Pak? Kami ada punya sertifikat, Pak. Ini sertifikat kami. Sama punya hak. Kami punya sertifikat, Pak. Punya sertifikat, ya Allah. Jangan dilalui tanah kami. Menjalankan isi putusan. Tidak, kami Pak. akan melaksanakan, Pak Kapolres. Perlawanan pihak tergugat akhirnya sia-sia dan rumah pun dibongkar. Pihak tergugat menilai ada kesalahan prosedur dalam penanganan perdata ini dan akan melaporkan pengrusakan rumah oleh pihak penggugat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Banjarbaru menggelar sidang kasus penipuan investasi saham di perusahaan batubara yang dilakukan oleh 4 terdakwa. Pemirsa, agenda sidang mendengarkan keterangan 3 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saksi korban menyebut kasus ini berawal hutang piutang jual beli batu bara antara salah satu terdakwa dan dirinya. Setelah itu terdakwa yang tidak bisa membayar hutangnya kemudian menawarkan investasi saham di perusahaan milik terdakwa. Saham tersebut sampai saat ini belum diserahkan sehingga korban masih memiliki hutang sebesar 71 miliar rupiah. Sidang dilanjutkan Senin depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Ini adalah transaksi jual beli saham, maka tidak ada pembayaran. Kita yang melakukan pembayaran, tapi mereka sampai saat ini tidak pernah menyerahkan sahamnya.